Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 142, 145 dan 148 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon atau kuasa hukum 142, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada persidangan hari ini kami dari kuasa hukum menyampaikan pada majelis hakim untuk melakukan penarikan permohonan dikarenakan kami mempertimbangkan salah satu masukan dari majelis yang menyatakan bahwa terkait norma hukuman mati itu agar diserahkan lewat legislative review. Jadi kami akan mencoba jalan ke DPR RI. Baik. Ya, Pak. Baik. Sebenarnya kami minta perkenalan dulu, tapi kalau sudah dengan pernyataannya nggak apa-apa. Terima kasih. Kemudian 145, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Yang Mulia, pada hari ini yang hadir saya Agustin Pentrantoni Penau bersama rekan saya Nikita Johani dan Rehan Nugroho selaku kuasa. Dan ada 2 orang lagi kuasa yang tidak dapat hadir dikarenakan sedang sidang di gedung sebelah di jam yang sama. Adapun juga prinsipal yang hadir pada hari ini Rizky Suryandika. Baik. Sekian Yang Mulia. 148, silakan. Izin Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Yang Mulia, saya Stefanus Febian Babaro dari nomor perkara 148. Hari ini mohon izin untuk bisa mengikuti persidangan secara online. Terima kasih. Itu gitu. Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini untuk perkara 145 penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan, kemudian 142 sudah menyampaikan penegasannya untuk menarik permohonan karena akan memilih untuk menggunakan saluran legislative review. Kemudian kalau 148 bagaimana Pak ini Pak? Ada suratnya juga. Izin Yang Mulia, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk perkara kami sesuai dengan nasihat para majelis, kami juga memutuskan untuk mencabut permohonan dan kami akan lakukan restrukturisasi permohonan. Jadi kami ingin lebih matang lagi Yang Mulia, izin Yang Mulia. Baik, jadi untuk 142 dan 148 ditarik permohonannya karena untuk 142 memilih untuk menggunakan jalur legislatif review. Untuk yang 148 akan memperbaiki atau lebih mempersiapkan kembali permohonannya, mungkin lebih komprehensif, mungkin yang dimaksud restrukturisasi. Tapi dipersilakan pilihan-pilihan diksi itu karena sepenuhnya pilihan daripada pemohon sendiri. Kalau begitu kami dari Majelis Hakim hanya akan mendengarkan pokok-pokok perbaikan dari permohonan 145. Siapa yang akan menyampaikan? Izin Yang Mulia, saya yang menyampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, pada siang hari ini kami menyampaikan hanya pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Sudah diresum juga sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Jadi ada beberapa perbaikan yang kami lakukan. Salah satunya adalah dengan mengganti PMK nomor 2 tahun 2021 dengan PMK nomor 7 tahun 2025 Yang Mulia. Lalu yang kedua, dalam susunan pemohon kami menambahkan 1 orang warga negara. Sebentar Mbak.
142 dan 148 jika mau meninggalkan persidangan sudah diperbolehkan, tapi kalau mau mengikuti sampai mendengar perbaikan dari 145 dipersilakan. Silakan, sudah kami terima penyampaian penarikannya. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Izin, terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Silakan dilanjutkan Ibu. Izin melanjutkan Yang Mulia. Yang kedua, dalam susunan pemohon menambahkan 1 orang warga negara sebagai pemohon 2 Yang Mulia, yang dimana pemohon 2 adalah seorang wartawan yang dalam uraian kedudukan hukumnya pemohon 2 mengalami tindakan kepolisian dalam perampasan dan pemeriksaan handphone saat sedang menjalani tugasnya sebagai seorang wartawan dalam meliput aksi demo 30 Agustus 2025. Artinya seharusnya pemohon 2 mendapatkan perlindungan hukum dari kepolisian sebagai aparat negara. Namun karena ketentuan dari norma Aquo tidak menjelaskan secara eksplisit perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya diterima oleh pemohon 2, mengakibatkan pemohon 2 tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum demi menjalani profesinya. Lalu berikutnya Yang Mulia, di sini kami mencabut objek pengujian penjelasan pasal 8, jadi di sini kami hanya menguji pasal 8-nya saja. Izin untuk berikutnya akan dibacakan oleh Raihan Nugroho. Silakan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Yang ketiga, dalam posita adanya penambahan tabel tentang profesi yang diberikan imunitas oleh negara melalui undang-undang, yaitu 1. Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam pasal 16. 2. Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 8 ayat 5. 3. Anggota BPK dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pasal 26. 4. Anggota MPR RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 57. 5. Anggota DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 224. 6. Anggota DPD RI dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 290. Yang mana pada intinya beberapa rumusan-rumusan norma yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi-profesi sebagaimana termuat dalam tabel tersebut di atas merupakan rumusan-rumusan norma yang tidak multitafsir. Hal itu berbeda apabila disandingkan dengan rumusan norma perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 40 tahun 1999. Artinya, ketidakpastian hukum atas jaminan perlindungan hukum bagi wartawan yang sedang menjalankan tugasnya tentu tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil yang telah dijamin dalam negara hukum. Oleh karenanya, bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nikita, Yang Mulia. Silakan. Ya, izin saya lanjutkan Yang Mulia. Kami langsung ke bagian petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers, atau termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex quo ad bono. Sekian Yang Mulia. Baik.
Kemudian mengajukan bukti P1 sampai dengan P8 ya, atau 145. Baik, kami sahkan sudah diverifikasi. Baik, dari para pemohon maupun kuasa hukumnya, kami dari Majelis Hakim nanti akan melaporkan permohonan ini ke dalam rapat pemusatan hakim yang jumlahnya 9 hakim. Oleh karena itu perkembangan permohonan ini kami akan sampaikan nanti atau diberitakan kepada pemohon atau para pemohon melalui kepanitraan atau petugas persidangan yang akan memberitahukan bagaimana nasib permohonan ini, apakah bisa langsung diputus tanpa harus sidang lanjutan ataukah diperlukan sidang lanjutan dengan mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh mahkamah. Baik, ada yang sampaikan? Cukup yang Cukup mulia. ya, baik. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 untuk perkara nomor 148, 145, dan 142 PUU _23 Romawi _2025 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.